Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo News. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan melakukan sosialisasi kepada penjulu informasi publik di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, terkait dengan peningkatan kewaspadaan terjerumus pinjaman online ilegal. OJK memperkenalkan bentuk pinjaman online legal yang telah diawasi langsung oleh OJK. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Dirjen IKP Kementerian Kominfo pada Rabu 26 Juli 2023 melakukan bimbingan teknis penyuluhan informasi publik dengan tema peningkatan wawasan program dan kebijakan pemerintah untuk diseminasi informasi publik di Kota Kupang, NTT. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan wawasan kepada penyuluh informasi publik yang ada di NTT untuk mewaspadai modus dan penyebab dari pinjaman online yang meresahkan yang marak terjadi di masyarakat. Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Horas Tarihoran menyampaikan beberapa karakteristik investasi bodong, yakni legalitas tidak jelas, keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, dan klaim tanpa risiko. Untuk membantu membiayai kebutuhan rumah tangga dan usaha masyarakat dan terhindar dari pinjol ilegal, OJK turut menghadirkan pinjaman online legal yang diawasi langsung oleh OJK. Hal lain yang harus menjadi perhatian masyarakat, yakni pinjaman online legal hanya memiliki total bunga pinjaman maksimal 0,4% per hari dan hanya meminta akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Berbeda dengan pinjaman online ilegal yang meminta akses ke seluruh data yang ada di ponsel. Nah, tapi kalau yang pinjol yang ilegal dari OJK ini jelas di sini. Total bunga pinjaman maksimal 0,4% per hari, tidak boleh lebih. Kemudian maksimum pengembalian termasuk denda, maksimum hutang pokok dan denda kita itu adalah 100% dari pinjaman pokok sampai dengan 2 tahun. Ya. Jadi kalau tadi dia pinjamannya hanya 2 juta, nunggak itu dengan tunggakan bunga dan sebagainya, itu hanya boleh maksimal 4 juta. Nggak kayak pinjol ilegal tadi sampai ratusan juta atau puluhan juta. Nah, itu makanya kita sarankan Bapak Ibu jangan gunakan yang ilegal, pakailah yang legal karena tadi semuanya jelas gitu ya. Nah, kemudian pemberian pinjaman juga diseleksi, itu harus. Kemudian informasi biaya, dendanya berapa, itu cuma transparan, suku bunganya transparan semuanya, gitu ya. Nggak ada cerita dipotong tiba-tiba minta disetujui 3 juta, cuma dapat 1,8, yang 1,2 mana, nggak jelas, gitu kan. Kalau di sini jelas. Sementara itu, penyebab dari investasi bodong tersebut yakni rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Masyarakat mudah tergiur bunga tinggi, promosi yang sangat mudah dan murah melalui media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mengenali modus dari investasi bodong, diantaranya pemalsuan izin usaha yang mengatasnamakan OJK, skema Ponzi dengan modus membantu sesama, belanja online, dan penjualan saham. Dan apabila masyarakat telah terjerat pinjol ilegal, maka hal yang harus dilakukan yakni segera melunasi pinjaman tersebut dan apabila tidak sanggup melunasi, maka ajukan keringanan seperti pengurangan bunga dan perpanjangan waktu. Langkah lain yakni melaporkan ke Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Masyarakat harus memastikan legalitas entitas yang menawarkan produk investasi keuangan tersebut terdaftar dan berizin dari OJK dengan menghubungi kontak OJK di 157 atau melalui nomor WhatsApp 081157 157 157. Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita pada Rakornas SDMI tahun 2023 yang digelar di Surabaya menegaskan sektor industri tanah air harus terus melakukan transformasi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan dinamika global. Selain transformasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri juga harus diperhatikan. Dalam acara Rakornas SDM Industri tahun 2023 yang digelar di Kota Surabaya dengan tema SDM Industri 4.0, kompeten dan berdaya saing global, Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita menekankan beberapa hal yang harus ditingkatkan sektor industri di tanah air.
Di antaranya pentingnya Indonesia memiliki SDM industri dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Bukan hanya skill, namun juga budaya dan etos kerja yang baik. Selain itu yang harus diperhatikan lagi yakni perkembangan teknologi, dinamika yang ada di dunia internasional digitalisasi, renewable energy, dan green products dalam konteks perindustrian yang bertujuan SDMI siap menghadapi berbagai paradigma. Tidak hanya transformasi dalam bidang digitalisasi ataupun hasil produk industri, Menperin juga menekankan pentingnya transformasi dalam berpikir juga harus dimaksimalkan oleh setiap SDM industri di Indonesia. Dan kita juga harus memperhatikan perkembangan teknologi dan juga dinamika yang ada di dunia internasional atau global. Kita harus selalu mampu untuk beradaptasi terhadap paradigma, bukannya satu mungkin, tapi dari time to time paradigmanya berkembang. Ya, misalnya saja berkaitan dengan renewable energy, digitalisasi, sekarang juga like it or not, ya kita harus menuju apa yang disebut dengan green product dalam konteks perindustrian. Dan ini tentu harus menjadi perhatian kita agar seluruh sumber daya manusia industri kita bisa siap untuk menghadapi paradigma-paradigma baru yang memang kita sebagai bangsa yang menjadi bagian dari komunitas global harus siap untuk menghadapinya, menerimanya, dan juga beradaptasi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas melaksanakan forum sosialisasi survei penilaian integritas 2023. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan membentuk budaya anti korupsi melalui survei penilaian integritas di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas melaksanakan forum sosialisasi survei penilaian integritas 2023 dengan tema Mengawal SPI Demi Negeri. Sekretaris Direktorat Jenderal IKP Kementerian Kominfo Subiati mengatakan bahwa pentingnya peran Bakohumas dalam mendiseminasikan segala bentuk informasi kepada seluruh humas kementerian lembaga, termasuk tentang pencegahan dan pembentukan budaya anti korupsi di setiap instansi publik pemerintahan melalui survei penilaian integritas. Bahwa SPI ini kita pakai untuk melihat kemungkinan perubahan yang perlu kita lakukan. Bukan lagi apa yang salah dari yang kita lakukan kemarin. Karena dengan demikian kita tidak berpikir ke depan kan jadinya. Nah, SPI ini memang betul-betul menjadi bagian dari evaluasi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa SPI menjadi langkah yang diambil KPK untuk meningkatkan peran aktif masyarakat guna mengukur perbandingan efektivitas pencegahan korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di berbagai tingkatan instansi publik pemerintahan. Dengan adanya perkembangan sistem melalui survei penilaian integritas juga membuat KPK mendukung pengadaan barang dan jasa, menggunakan katalog elektronik serta mendorong adanya sistem perizinan satu pintu secara daring. Pahala juga menyebutkan bahwa keseriusan kementerian lembaga dalam memberantas korupsi akan terlihat dalam SPI, di mana hasil akhirnya berupa dalam bentuk skor yang bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Ia pun mengajak kepada kementerian lembaga juga masyarakat untuk turut serta berpartisipasi mengawal kebijakan SPI dengan mengisi serta menyebarluaskan isi kuesioner survei penilaian integritas. Ayo kita berantas korupsi. Korupsi di Indonesia ini udah mengganggu gitu ya. Pendidikan kita nggak bisa gratis sampai pendidikan tinggi, kesehatan nggak semua orang miskin tercover gitu kan. Kita masih ngirim orang ke luar negeri beasiswa dari donor gitu, masih pinjaman luar negeri. Itu kita yang bikin sendiri. Emang kurang apa kita sumber daya? Orang pinter banyak, kekayaan alam ada, karena korupsi yang bikin kita begitu. Nah sekarang jangan berhenti ngomel. Teman-teman mahasiswa misalnya, ayo dong coba analisa, ya viralkan gitu, ternyata saya bikin SIM masih ribut, ayo biar mereka tergugah bahwa orang Indonesia juga waras loh gitu kan. Saya bayar pajak buat pelayanan publik, ternyata saya diperas, di situ saya nggak terima. Nah lewat SPI ini, jadi yang kita mau dorong sebenarnya berhenti mengeluh,
mari kita action yang positif. Senada dengan hal tersebut, Khairidi selaku peserta sekaligus sebagai Pranata Humas LBP TVRI mengungkapkan bahwa dirinya mengaku senang karena turut serta dilibatkan dalam pemberantasan kasus korupsi melalui survei penilaian integritas, di mana menurutnya SPI merupakan hal yang seharusnya dilakukan pemerintah karena mampu memperkuat sinergitas KPK dengan masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebetulnya kalau surveinya sendiri, kalau ditanya dampaknya, mungkin nggak dampak langsung ya. Cuman pengertiannya gini, pada saat saya melihat butir-butir ini, saya jadi sadar bahwa senang aja ada pihak yang ikut mengawasi dan mencari tahu apa yang kita kerjakan selama ini. Gitu. Jadi ini memperkuat apa yang selama ini sudah saya yakini secara pribadi. Pada tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengadakan survei penilaian integritas 2023 untuk mengukur risiko korupsi di instansi publik pemerintah yang menyasar kepada 3 komponen. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengungkapkan 3 komponen ini nantinya akan dinilai dari mengisi kuesioner SPI secara online, tatap muka, dan perhitungan indeks. Komisi Pemberantasan Korupsi tahun ini kembali mengadakan SPI untuk mengukur risiko korupsi di instansi publik pemerintah. Dalam forum tematik Baku Humas Sosialisasi Survei Penilaian Integritas 2023, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan bahwa survei ini menyasar kepada 3 komponen yang menilai. Pertama, pihak internal yakni pegawai instansi publik. Kedua, dari pihak eksternal meliputi masyarakat, penerima dan pengguna layanan publik dan pelaku usaha. Serta komponen ketiga yakni pemangku kepentingan lain seperti auditor BPK, BPKP, inspektorat, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Ia menilai 3 komponen tersebut dibagi berdasarkan komposisinya, yakni 20% suara dari pihak internal, 10% dari pihak terkait, dan selebihnya diserahkan kepada masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan guna terhindar dari adanya manipulasi data yang membuat pengumpulan data SPI 2023 lebih valid, sehingga hasil akhirnya sesuai dengan kondisi di lapangan dan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Dengan cara komposisinya memperbesar kepada publik, kan publiknya tidak kita buka siapa ya. Jadi misalnya ada 1 juta, kita kan ambil misalnya 300.000 orang. Dengan cara kami perbesar komposisinya ke publik untuk untuk merekayasa publik kan sulit. Kecuali misalnya penilaiannya dari internal. Kalau internal kan kemudian bisa dikondisikan. Nah, itu bagian dari menjaga agar SPI ini valid begitu. Karena kalau tidak valid tidak bisa ditindaklanjuti kan. Lebih lanjut, Nurul Gufron juga menjelaskan perbedaan survei penilaian integritas 2023 akan lebih mendalam dan mencangkup kepada semua unit termasuk ke dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pada SPI 2022 hanya terfokus pada unit-unit pokok yang melayani masyarakat saja dan tidak secara menyeluruh untuk dinilai. Bersama Kementerian Kominfo, Nurul Gufron pun berharap hasil SPI 2023 nantinya akan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun lalu. Yang direncanakan dalam pembuatannya tidak hanya dilakukan setahun sekali, namun dalam jenjang periode tertentu, baik itu mingguan, bulanan, hingga per semester. Kalau bisa, SPI ini bukan hanya program annual, bukan tahunan, tapi real time. Nah, masyarakat setelah dapat layanan langsung memberi penilaian, diakumulasi entah mingguan, entah bulanan, entah semesteran gitu. Sehingga akan lebih bagus lagi. Dan saya yakin Kominfo nanti mampu untuk merealisasikan itu, walaupun tidak tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.